Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu sekalian sehat selalu. Berikut akan saya sampaikan aturan terbaru yang akan diberlakukan oleh pemerintah sejak 17 Juli. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat Profesi Guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Informasi ini saya sampaikan Bapak Ibu sekalian terkait dengan perkembangan apa yang terjadi saat ini, hingga kemudian baru-baru ini Presiden Jokowi kembali mengingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk lebih mawas diri. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Pak Luhut di awal Juli yang lalu, mana disebutkan vaksinasi booster jadi syarat mobilitas diterapkan 2 minggu lagi. Dikutip dari Detik, pemerintah akan memberlakukan vaksin booster sebagai syarat mobilitas masyarakat, baik dari udara, darat, hingga laut. Syarat ini akan mulai diterapkan maksimal 2 minggu mendatang. Koordinator PPKM Jawa Bali, Pak Luhut, mengatakan hal ini didasarkan pada hasil rapat terbatas kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Selain itu, nantinya kebijakan baru ini akan diatur melalui peraturan Satgas dan peraturan turunan lainnya. Vaksin booster ini nantinya akan menjadi syarat perjalanan hingga masuk ke berbagai tempat umum. Kemudian, sentra vaksinasi juga disebut akan kembali dibuat berada di berbagai tempat. Untuk mendorong vaksinasi booster, syarat perjalanan termasuk tempat umum seperti mal dan perkantoran akan diubah jadi vaksinasi booster. Sentra vaksinasi di berbagai tempat seperti bandara, stasiun kereta, terminal, dan pusat perbelanjaan juga akan diaktifkan kembali untuk memudahkan masyarakat mengakses vaksinasi, ungkapnya. Pak Luhut menyebut pemerintah juga telah meminta TNI Polri serta pemerintah daerah kembali mendorong kebijakan vaksinasi dan tracking. Hal ini dilakukan untuk mencegah kenaikan kasus secara meluas sekaligus mempersiapkan langkah mitigasi. Lalu baru-baru ini Bapak Ibu sekalian, ya tepatnya di minggu yang lalu, Kemenhub pastikan vaksinasi booster jadi syarat perjalanan. Dalam konteks ini, ya Kemenhub sudah mengakomodir apa yang disampaikan oleh Pak Luhut. Dikutip dari Kompas, Kementerian Perhubungan akan menerbitkan surat edaran vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan seiring telah ditetapkannya surat edaran Satgas COVID-19 pada 8 Juli 2022. Juru bicara Kemenhub, Bu Adita Irawati, mengatakan SE yang rencananya terbit minggu di tanggal 10 Juli yang lalu tidak berbeda jauh dengan aturan Satgas. SE yang dikeluarkan Kemenhub akan merujuk kepada para petugas atau operator transportasi perjalanan. Disebutkan tentu seiring dengan yang ditetapkan Satgas, SE Kemenhub juga akan menjadi rujukan bagi operator dalam menerapkannya di lapangan, termasuk dalam hal pengawasan kepada para penumpang. Namun, kata Bu Adita, syarat vaksinasi booster tidak diterapkan untuk perjalanan antar wilayah seperti menggunakan mode kereta api listrik, komuter lain, serta kawasan daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan. Jadi ini utamanya Bapak Ibu sekalian adalah di daerah perkotaan, ya. Ketetapan Satgas COVID-19 terkait syarat vaksinasi booster, pengecualian untuk KRL dan daerah 3T juga akan jadi pengecualian di SE Kemenhub, jelasnya. Berdasarkan pemberitaan sebelumnya bahwa di dalam surat edaran Satgas COVID-19 nomor 21 tahun 2022 menyatakan pelaku perjalanan dalam negeri yang telah mendapatkan vaksinasi booster tidak wajib menunjukkan hasil tes PCR atau rapid test antigen saat hendak bepergian. Kebijakan ini akan berlaku per 17 Juli dan akan dievaluasi setelah berjalan. Satgas merilis kebijakan 10 hari sebelumnya sebagai prakondisi sehingga masyarakat punya waktu untuk mendapatkan vaksin booster, ucapnya. SE ini juga mengatur beberapa penyesuaian dibandingkan SE sebelumnya, termasuk soal pembedaan syarat tes COVID-19 berdasarkan status vaksinasi. Jika pelaku perjalanan dalam negeri yang sudah vaksin booster tidak perlu melakukan tes. Sedangkan bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang mendapatkan vaksinasi dosis kedua wajib menunjukkan hasil negatif tes antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1x24 jam atau tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3x24 jam sebelum keberangkatan. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, ya, sesuai dengan apa yang disampaikan tadi akan diberlakukan mulai 17 Juli, sehingga bagi Bapak Ibu yang rencananya akan mengadakan perjalanan tentunya mempersiapkan hal-hal yang disebutkan di atas tadi sehingga perjalanan Bapak Ibu bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.